Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamiatul Ilmiah dengan NIM 2212100063, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Perguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi fikih tentang sholat fardu. Mari kita simak bersama-sama. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari sholat fardu. Sholat menurut bahasa ialah doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka dengan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Menurut syarak, sholat ialah bentuk ibadah yang terdiri dari serangkaian perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Sholat dikatakan karena secara keseluruhan bacaan dalam sholat mengandung doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum perintah melaksanakan sholat fardu. Di dalam Al-Quran telah ditegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang artinya, maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada agamamu, dialah pelindungmu dan dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Terdapat hadis juga yang menegaskan tentang perintah melaksanakan sholat fardu. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Rasul amril islami wa amudus sholat. Yang artinya, inti dari perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Kemudian yang selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah sholat fardu. Syarat wajib merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan sholat fardu. Nah, berikut syarat wajib sholat. Yang pertama yaitu beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, telah memasuki akil baligh. Yang ketiga, tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, atau terkena obat bius ataupun mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Yang keempat, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Sedangkan syarat sah adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Tidak terpenuhinya salah satu persyaratan, maka akibatnya sholatnya tidak sah. Nah, syarat sah sholat yaitu yang pertama, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil ialah tidak dalam keadaan berwudu, dan hadas besar adalah belum mandi dari junub. Yang kedua yaitu suci badan dan pakaian serta tempat najis. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Yang keempat yaitu mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba.
Dan yang terakhir yaitu menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya yaitu tata cara sholat fardu. Nah, yang pertama yaitu niat. Niat wajibnya di dalam hati apabila dilafalkan yaitu sunnah. Niat yang wajib ini adalah niat yang terlintas di dalam hati ketika takbiratul ihram. Nah, niat sholat fardu, sholat duhur yaitu usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat asar, usolli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat maghrib, usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat isya yaitu usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Niat sholat subuh, usolli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu berdiri jika mampu. Untuk sholat fardu kita diwajibkan dalam keadaan berdiri. Jika masih mampu berdiri, jika benar-benar tidak mampu berdiri karena sakit, maka tidak bisa berdiri, maka boleh sholat sambil duduk. Apabila tidak sambil duduk, boleh sholat berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, maka boleh sholatnya terlentang. Kalau masih tidak bisa demikian, sholat semampunya sekalipun dengan isyarat. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Takbir ini hukumnya wajib. Tidak sah sholat seseorang yang tidak mengucapkan takbiratul ihram. Adapun takbir lainnya seperti ketika hendak ruku dan sujud itu disunahkan atau disebut dengan takbir intikal. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Makmum membacanya setelah bacaan imam. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu ruku dengan tumak nina. Yang selanjutnya yaitu i'tidal dengan tumak nina. I'tidal menurut arti bahasa ialah istiqomah atau persamaan. Menurut arti syara, i'tidal adalah posisi berdiri tegak kembali seperti posisi ketika membaca surat Al-Fatihah, baik sholat berdiri maupun duduk. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu sujud 2 kali dengan tumak nina pada tiap-tiap rakaat. Sujud dilakukan dengan cara 7 anggota tubuh, yaitu kedua ujung jari kaki, kedua lutut, kedua tangan dan dahi harus menempel di bumi. Dan disunahkan juga hidung menempel ke tempat sujud. Yang selanjutnya yang kedelapan yaitu duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. Duduk di antara 2 sujud hukumnya wajib dikerjakan disertai dengan tumak nina juga. Disunahkan juga bertakbir terlebih dahulu. Pada waktu duduk di antara 2 sujud ini sunnah duduk iftirosh, yaitu duduk di atas mata kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dan di ujung jarinya dihadapkan ke arah kiblat. Kedua telapak tangan diletakkan di atas paha dan ujung jari-jari lurus dengan lutut. 9 yaitu duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir hukumnya wajib dikerjakan. Berapapun jumlah rakaat sholatnya, 2, 3, ataupun 4 rakaat, maka posisi duduk tasyahud akhir tetap tawarruk atau bersimpuh, yaitu posisi di mana kaki kiri masuk di bawah kaki kanan dan posisi telapak kaki kanan berdiri lurus. Yang ke-10 yaitu membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan. Yang terakhir yaitu tertib atau berurutan dalam rukunnya. Nah, selanjutnya yaitu waktu-waktu sholat fardu. Yang pertama sholat duhur. Waktu sholat duhur yaitu mulai tergelincirnya matahari dari titik tengah langit ke arah barat sampai panjang bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Yang selanjutnya yaitu sholat asar. Waktu sholat asar yaitu mulai bayangan suatu benda melebihi sedikit dari bendanya hingga 2 kali lebih panjang dari bendanya.
menurut waktu istirosh atau sampai tenggelamnya matahari menutup waktu jawaz. Teman-teman, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Ada yang pertama yaitu berkata-kata dengan disengaja walaupun hanya satu huruf yang dapat dimengerti. Yang kedua yaitu banyak bergerak yang terus-menerus baik disengaja maupun tidak. Yang ketiga yaitu berhadas baik hadas kecil maupun besar. Nah, yang keempat yaitu terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang kelima, membaca terbukanya aurat dengan disengaja. Namun apabila auratnya terbuka karena tidak disengaja, kemudian langsung ditutup, maka sholatnya tidak batal. Yang selanjutnya yang keenam, merubah niat seperti niat keluar dari sholat. Yang ketujuh yaitu membelakangi kiblat. Yang kedelapan, makan atau minum dengan disengaja meskipun sedikit. Yang kesembilan, tertawa terbahak-bahak. Dan yang terakhir yaitu murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Nah, adapun hikmah dari pelaksanaan sholat fardu. Yang pertama, sholat fardu ini menjadikan kita hidup lebih sehat. Nah, di dalam Al-Quran juga telah disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innas sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua yaitu hikmah dari pelaksanaan sholat fardu, yaitu sholat fardu membentuk kedisiplinan individu. Dan yang ketiga yaitu memupuk rasa persaudaraan. Sholat dapat memupuk dan mengikat rasa persaudaraan sesama muslim. Bukankah seseorang yang mendirikan sholat harus menghadap ke suatu arah yang sama, yakni Baitullah atau Ka'bah? Di dalam sholat tidak ada perbedaan bahasa, gerakan maupun kaifat. Sholat maghrib. Waktu sholat maghrib yaitu mulai terbenamnya matahari hingga terbenam atau hilangnya awan merah di ufuk barat. Sholat maghrib memiliki 3 waktu fadilah dan ikhtiar, yaitu waktu awal, waktu jawaz yaitu ketika mega merah telah menghilang, waktu uzur yaitu waktu sholat isya bagi orang-orang yang menjamak takhir sholat maghrib. Yang keempat, sholat isya. Waktu sholat isya yaitu mulai tenggelamnya awan merah sampai terbitnya fajar. Sholat isya memiliki 4 waktu, yaitu waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz, dan waktu uzur. Adapun waktu fadilah yaitu awal waktu, sedangkan waktu ikhtiar yaitu setelah awal waktu sampai sepertiga malam menurut pendapat paling sahih. Nah, waktu zawaz sampai terbitnya fajar, dan waktu uzur yaitu waktu sholat maghrib bagi orang yang menjamak takdim sholat isya karena saat hujan. Yang terakhir yaitu sholat subuh. Waktu sholat subuh yaitu mulai terbitnya fajar sodik sampai terbitnya matahari. Sholat subuh memiliki 3 waktu, waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu jawaz. Adapun waktu fadilah yaitu awal waktu, sedangkan waktu ikhtiar sampai langit kekuning-kuningan, dan waktu jawaz sampai waktu terbit. Jadi rentan waktu sholat subuh dimulai ketika terbitnya fajar sodik, yaitu fajar yang cahayanya memanjang dan menyebar di ufuk, berakhir dengan terbitnya matahari. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Ada yang pertama yaitu berkata-kata dengan disengaja walaupun hanya satu huruf yang dapat dimengerti. Yang kedua yaitu banyak bergerak yang terus-menerus baik disengaja maupun tidak. Yang ketiga yaitu berhadas baik hadas kecil maupun besar. Nah, yang keempat yaitu terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang kelima, terbukanya aurat dengan disengaja. Namun apabila auratnya terbuka karena tidak disengaja, kemudian langsung ditutup, maka sholatnya tidak batal. Yang selanjutnya yang keenam, merubah niat seperti niat keluar dari sholat. Yang ketujuh yaitu membelakangi kiblat. Yang kedelapan,
makan atau minum dengan disengaja meskipun sedikit. Yang ke-9, tertawa terbahak-bahak. Dan yang terakhir yaitu murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Nah, adapun hikmah dari pelaksanaan sholat fardu. Yang pertama, sholat fardu ini menjadikan kita hidup lebih sehat. Nah, di dalam Al-Quran juga telah disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innas sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua yaitu hikmah dari pelaksanaan sholat fardu, yaitu sholat fardu membentuk kedisiplinan individu. Dan yang ketiga yaitu memupuk rasa persaudaraan. Nah, teman-teman, sholat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim. Sholat juga merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Nah, yang kedua. Nah, mari kita praktikkan tata cara gerakan sholat dan juga bacaan sholat. Nah, rukun yang pertama itu berdiri tegak, menghadap kiblat sambil mengucapkan niat di dalam hati. Nah, kita contohkan niat sholat maghrib. Bacakan bersama-sama. Sholli fardhu maghribi salata raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa iftitah, lalu surat Al-Fatihah dan surat pendek. Kita bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian gerakan yang selanjutnya yaitu ruku dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Coba kita praktikkan. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kemudian iktidal membaca Sami Allahu liman hamidah
1, 2, 3. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian gerakan yang selanjutnya yaitu ruku dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Coba kita praktikkan. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kemudian tidak membaca Sami Allahu liman hamidah. 1, 2, 3. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. 3. Lalu kemudian sujud dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Selanjutnya yaitu gerakan duduk di antara 2 sujud. Coba Ratu contohkan gerakannya dan bacakan. Rabbil firli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, kemudian teman-teman yaitu gerakan tasyahud awal. Coba Umamah contohkan gerakan dan juga bacaannya ya. Oke, siap. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kemudian yaitu tasyahud akhir. Coba Ratu praktikkan dan bacakan doa tahiyat akhirnya ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, dan yang terakhir itu salam. Coba teman-teman praktikkan dan bacakan doa salamnya. Assalamu